Salam, salam, salam. Salam Askri, satu iman, satu tujuan, jangan pada ribut. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita bertemu kembali di Fellowship Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Ya, sahabat Askri, puji Tuhan pagi hari ini kita percaya dan yakin kita telah mendapatkan berkat yang luar biasa dan hari ini kita percaya dan yakin Tuhan Yesus kita sudah menyiapkan rencana dan rancangan terindah untuk kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, baik, bersama saya MPV Raja Wali, kita akan sama-sama berfellowship di dalam Askri, dan kita percaya dan yakin di fellowship pagi hari ini kita akan kembali diberkati, kita akan kembali dikuatkan, dan kita akan kembali disegarkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sahabat Raja Wali, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan mengundang hamba Tuhan yang akan memberkati kita semua dalam fellowship Askri ini. Dan jangan lupa sahabat Askri, silakan mensubscribe channel-channel yang menayangkan live pada pagi hari ini, dan live ini juga disiarkan secara langsung di Radionet Amigos. Silakan sahabat Askri yang belum ada, silakan mendownload di aplikasi Play Store. Ya, buka aplikasi Play Store lalu ketik Amigos Net Radio ya di Play Store. Dan setiap fellowship Askri setiap pagi ini juga disiarkan secara langsung di Radionet Amigos. Radionet Askri, maaf. Radionet Askri. Ya, silakan download aplikasi Radionet Askri dan dengarkan siaran kami untuk kita sama-sama diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, sahabat Askri, saya akan mengundang hamba Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi, Bapak Pendeta Mawardin Zega. Selamat pagi, salam Salam jumpa sahabat Askri. Salam Askri, Pak Pendeta. Salam Askri, satu iman, satu tujuan, jangan ribut-ribut. Iya. Wah, kita sudah 5 abad nih nggak ketemu ya Pak Pendeta saya. Ya, baik Pak Matahati TV atau Pak Pendeta Mawardin Zega, kita semua yang hadir di sini, baik yang hadir menyaksikan fellowship ini di rumah ataupun di perjalanan dalam menuju tempat aktivitas, kita semuanya rindu untuk diberkati dalam firman Tuhan. Untuk tempat, silakan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Mawardin Zega. Silakan, Pak. Terima kasih MPV Raja Wali yang mengudara terus, dan ternyata hari ini bersama dengan kita dalam mendukung terlaksananya fellowship pagi sebagai program rutin yang berjalan dan sungguh luar biasa memberkati untuk kita semua. Terima kasih Askri. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita di pagi ini, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami selalu mengucap syukur karena Engkau memberi kami kesempatan pada hari yang baru ini Tuhan, umur yang Tuhan perpanjang setiap hari, satu hari lagi. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau kami dapat mempercakapkan firman-Mu ini untuk menguatkan kami, bahwa kami percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dan kami menggantungkan harapan kami ke depan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk terus membimbing, menolong, dan mengarahkan langkah kaki kami, di mana kami akan berjalan bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Askri dimanapun mendengar kami, baik melalui siaran-siaran langsung,
live pada kesempatan ini juga yang mendengar kami di Askrinet, radio yang khusus menyiarkan renungan pagi ini untuk kita semua. Judul hari ini kami kutip dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14. Judulnya kami sebut Mata Tuhan. Kenapa mata Tuhan? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang percaya sebagaimana dikisahkan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul Firaun bertindak untuk penghabisan kami. Saudara yang kekasih, kisah penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah kisah fenomenal yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Alkitab mencatat secara rinci peristiwa keluaran itu dalam buku Mahasuci, yang sampai saat ini utuh diceritakan dari masa ke masa. Dimulai dari lahirnya seorang bayi bernama Musa di perkampungan bangsa pendatang orang-orang Ibrani di tanah Gosen Mesir. Dan bayi dimaksud akan dibunuh sesuai dengan titah Firaun Raja Mesir yang tidak mengizinkan seorang anak laki-laki lahir dari keluarga bangsa yang diperbudaknya itu. Sampai pada suatu peristiwa di mana atas penentuan Tuhan Allah yang Esa, bayi kecil itu yang lahir di pemukiman orang Ibrani yang diberi nama kemudian oleh putri yang mengasuhnya sebagai Musa, diselamatkan dari tepi sungai Nil oleh seorang putri Raja Mesir itu sendiri. Ini suatu peristiwa luar biasa yang dicatat demikian apik di dalam kitab Keluaran. Saudara, menjadi seorang pangeran Mesir bukanlah keinginan Musa. Tetapi Musa memang dibesarkan di istana Raja Firaun pada masa itu, dalam lingkungan bangsawan dan dari antara orang-orang berilmu di Mesir. Itulah jalan yang ditentukan Tuhan untuk menjadikan Musa sebagai alat dan sebagai alat yang baik dalam memenuhi janji Allah kepada nenek moyang orang Ibrani itu, sebagaimana janji dan sumpah yang disampaikan kepada leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu teguh pada janji dan ingat pada sumpah. Karena itulah ia memelihara Musa dari perintah pembunuhan, dan untuk itulah Musa diselamatkan untuk memimpin penyelamatan dari Allah. Inilah kisah awalnya dari kejadian dari Keluaran pasal 14 ini. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ, saudara-saudara. Allah melakukan perkara-perkara besar yang disaksikan oleh bangsa Mesir dan oleh bangsa Ibrani itu sendiri. Allah melakukan perkara besar dan ajaib sebagai tanda pelepasan. Allah memberikan berbagai mukjizat yang unik dalam setiap tindakannya untuk menyatakan kuasa Allah itu kepada bangsa Mesir dan juga menyatakan kuasa Allah itu kepada bangsa Ibrani. Ada 10 kali tulah ditimpakan ke Mesir. Bayangkan saudara, ada 10 kali tulah ditimpakan ke Mesir. 10 kali bencana ini dihadapkan ke Mesir. 10 kali hukuman ini ditimpakan ke tanah Mesir dan seluruh penduduknya. Dan semua tulah yang terjadi yang 10 itu disaksikan oleh orang Ibrani. Luar biasa. Ditimpakan kepada Mesir, tapi disaksikan oleh orang Ibrani. Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Mesir untuk mengalami itulah, tetapi bangsa Ibrani yang ada di Gosen menyaksikannya tanpa mereka mengalaminya.
padahal mereka berada di tanah yang sama. Dan puncak dari hukuman itu adalah kematian tiap anak sulung di Mesir. Dimulai dari anak raja di istana sampai pada anak seekor binatang di kandang. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terluput, tidak ada yang selamat, kecuali mereka yang tinggal di tanah Gosen, yaitu orang-orang Ibrani yang kepadanya lah Tuhan memberikan keselamatan. Sahabat Askri, kisahnya terus berlanjut, saudara. Bangsa Buddha ini melihat semua perkara yang terjadi di Mesir. Orang Ibrani atau orang Israel melihat semua perkara yang terjadi di Mesir dan yang membebaskan mereka. Ketika tulah terakhir mereka dinyatakan bebas oleh Firaun, mereka merdeka dari perbudakan, mereka merdeka dari kerja paksa, mereka keluar berjalan dengan sukacita, meninggalkan kepahitan hidup dan meninggalkan derita dalam perbudakan menuju suatu negeri yang baru yang dulu nenek moyang mereka pernah tinggal, yaitu tanah Kanaan. Mereka tentu berangkat dengan sukacita, mereka berangkat dengan kegembiraan, bukan dengan tangan yang hampa, tetapi dengan seluruh harta benda miliknya, bahkan juga barang-barang pemberian dari orang Mesir yang mereka peroleh ketika mereka meninggalkan tanah perbudakan ini. Ini suatu keajaiban, ini suatu mukjizat. 400 tahun lamanya mereka diperbudak, tapi Tuhan membebaskan mereka. Karena apa? Tuhan mengingat janji, mengingat sumpah, sehingga Tuhan memberi mukjizat, memberi keajaiban di tanah Mesir. Mereka menyaksikan itu, keajaiban itu, tapi orang Mesir menimpa keajaiban itu. So, saudara, sahabat Askri, sahabat radio net Askri, Askrinet yang mendengar pada kesempatan hari ini. Saya memilih judul Mata Tuhan dalam konteks ini, yaitu bagaimana Tuhan melihat sikap Musa, orang Israel, dan sikap orang Mesir pada suatu topik peristiwa penyeberangan Laut Taberawan. Musa memimpin perjalanan itu dan ia percaya kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hatinya dan menurut dengan taat setiap perintah yang disampaikan kepadanya. Ini konteks yang pertama, saudara ya. Musa memimpin perjalanan itu dan ia percaya kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hatinya dan menurut dengan taat setiap perintah yang disampaikan kepadanya. Kenapa dia percaya? Karena dia melihat banyak persoalan-persoalan pelepasan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin terjadi. Ini yang menjadi pegangan Musa. Sehingga ketika Allah meminta kepada Musa di ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di tengah di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ya. Artinya begini, mereka sudah melalui perjalanan yang panjang, tapi Tuhan meminta mereka kembali, dan dalam kembali itu terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, Musa mengikuti petunjuk itu, dan Allah memperhatikan orang yang percaya kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang percaya, tertuju kepada Musa, tertuju kepada orang-orang Ibrani yang ikut keluar dari Mesir. Tentu saja selain orang Ibrani ada orang-orang lain yang bersama dengan rombongan itu. Di dalam ayat 1 dan 2 saya baca untuk kita, saya coba menyimpulkan untuk kita. Allah memerintahkan untuk berputar kembali dari jalan utama, dan dalam perjalanan kembali itu mereka terkurung di tanah yang tertutup. Ya.
Di belakang mereka ada gurun dan di depan mereka terbentang laut tabiraut. Tidak ada jalan keluar dalam posisi yang demikian jika saja atau andai saja diserang bangsa lain dan ternyata bangsa Mesirlah yang menyusul mereka untuk memunahkan bangsa Ibrani itu. Karena marahnya mereka mengalami hukuman Allah hanya karena keberadaan bangsa budak itu. Bangsa Ibrani berteriak-teriak dalam ketakutan, berteriak-teriak dalam keputusasaan. Mereka sangat kecewa dan marah dan menyesal mereka meninggalkan tanah Mesir dan malah berharap ingin kembali menjadi budak daripada mati di padang gurun. Itu ayat 10 sampai dengan ayat 12. Jadi ketika bangsa itu sudah berjalan lalu kembali ke suatu jalan yang lain, dan jalan lain-lain itu membuat mereka tidak bisa lagi keluar karena ada padang gurun, kemudian ada laut, dan dalam posisi itu mereka terancam diserang oleh Firaun yang kembali hatinya menjadi keras dan menginginkan orang Ibrani itu kembali ke Mesir. Mereka kecewa, mereka putus asa. Tapi ingat saudara, bahwa mata Tuhan menatap dengan kasih kepada orang yang percaya kepadanya. Memang semua orang tidak percaya, tapi Musa sebagai alat Tuhan itu yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan dinampakkan. Ada hal yang penting di sini bahwa kepada Firaun dinampakkan bagaimana kuasa Tuhan untuk kebinasaan. Tetapi kepada bangsa Israel dinampakkan kuasa Tuhan untuk keselamatan. Kita lihat saudara bahwa mata Tuhan menatap dengan kasih kepada bangsa Ibrani. Kuasa Tuhan terjadi di depan bangsa Ibrani. Keajaiban terjadi, laut terbelah dan mereka berjalan di tanah kering. Sementara laut menjadi tembok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mata Tuhan tidak akan berpaling dari orang yang berharap kepadanya. Kelepasan dari Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa dan mengherankan. Semua pergumulan kita yang kita alami diluputkan oleh karena apa? Mata Tuhan memandang terus-menerus kepada kita. Saudara-saudara, ya, dalam bagian yang pertama ini kita lihat bahwa jikalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan tatapannya dari kita. Tuhan meminta kepada Musa, lalu Musa meminta bangsa Israel berjalan, tetapi di dalam perjalanan seakan-akan mereka terkungkung, tertahan di suatu tempat yang tidak memungkinkan mereka bisa melarikan diri ketika mereka diserang. Dan ternyata Firaun itu yang tadinya melepaskan bangsa Israel menyusul dengan seluruh tentaranya. Musa percaya, tapi sebagian orang Israel atau orang Ibrani tidak percaya. Sehingga mereka menggerutu, kecewa, marah. Tetapi bagaimanapun kita di dalam keberadaan kita, kekecewaan kita. Tapi jika ada titik iman kita percaya kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Pergumulan yang dihadapi oleh saudara dan saya dalam masalah apapun akan bisa kita lewati. Karena apa? Karena kita menggantungkan percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ikut, setialah terhadap perkara-perkara yang kita tanggung dalam kehidupan kita. Mata Tuhan tidak beranjak dari kita. Keselamatan akan terus kita nikmati. Bagian yang kedua yang bisa kita ceritakan dalam perikop ini, orang Ibrani telah meninggalkan tanah Mesir. Mereka telah bebas merdeka. Pada pikirannya sudah lepas dari musuh. Sudah lepas dari perbudakan. Mereka happy, mereka bergembira, mereka sukacita. Dan mereka juga lepas dari kerja paksa, lepas dari rodi, ya, untuk membangun kota-kota berkubu di Mesir. Pikiran ini wajar saja. Kalau kita mengalami sukacita, kebebasan, tentu kita sukacita. Hal yang wajar. Sebab sudah meninggalkan atau sudah melewati hal-hal yang buruk. Dan kita menuju kepada hal yang menyenangkan.
jauh di belakang kita, kita melewati dan hal yang buruk itu dan kita tidak akan kembali ke sana. Tetapi ketahuilah, ketika kita dalam sukacita itu, sekalipun kita percaya kepada Tuhan, akan terus ada yang mencoba untuk mengejar kita, ya, oleh musuh-musuh kita, oleh iblis, oleh setan, oleh pikiran yang menggoda, dan oleh harta yang berlimpah. Ketika kita menikmati kesuksesan, seperti orang Israel sudah keluar dari Mesir, mereka membawa harta mereka, ya, toh juga mereka dikejar-kejar kembali oleh Firaun, raja Mesir. Ya. Musuh selalu mengejar orang percaya. Musuh ada di depan menghadang dan siap memunahkan, siap menjauhkan setiap orang percaya dari Tuhan. Firaun, raja Mesir itu mengejar bangsa Ibrani, ingin memunahkan mereka dan ingin menjadikannya budak seperti sebelumnya. Sekali lagi di sini mata Tuhan memandang kepada mereka yang percaya kepadanya. Artinya saudara, ketika kita mengalami sukacita, mengalami kebaikan yang luar biasa, mengalami sukses, jangan pernah menganggap bahwa kita sudah mapan, sudah selamat. Tidak. Iblis akan terus mengejar. Dia akan memberikan tawaran-tawaran yang bisa menggoda kita. Keselamatan yang ajaib itu terjadi. Sekalipun di kisah orang Ibrani, keselamatan yang ajaib itu terjadi di depan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa di sepanjang perjalanan mereka mengalami banyak cobaan. Banyak hal, mereka harus berperang. Mereka harus memberikan macam-macam, mengikuti berbagai aturan-aturan yang ditetapkan, 10 hukum Taurat. Umpamanya, kemudian bagaimana mereka harus setia kepada Tuhan, itu diajarkan secara terus-menerus. Artinya kebahagiaan yang sudah kita capai, kalau kita sakit, kesembuhan yang sudah kita capai akan terus mengintai untuk digoda kembali, ya, baik pikiran kita maupun hati kita maupun melalui harta kita, untuk kita berpaling daripada apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saudara-saudara, ya. Ketahui bahwa sepanjang kita hidup di dunia ini, iblis, setan, dan segala jenis pengikutnya akan terus mengejar dan berusaha menaklukkan dan menjauhkan kita dari mata Tuhan. Jangan lupa, zona nyaman itu adalah godaan terbesar kita. Kemapanan hidup adalah godaan terbesar kita. Bahkan berkat yang sudah kita miliki juga adalah godaan terbesar kita. Percayalah, mata Tuhan akan senantiasa memandang kepada kita. Apakah kita memandangnya dan berharap perlindungan dan pertolongan darinya, ataukah kita malah menutup mata kita terhadap Tuhan itu sendiri. Saudara yang kekasih, tidak gampang memang menjadi orang sukses, apalagi menjadi orang berkekurangan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa mata Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Karena kita percaya dan menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, sahabat Askri, sahabat Mata Hati TV, dimanapun juga mendengar kami di radio Askrinet, ya, dan di channel-channel yang menyiarkan siaran ini. Ketika orang Ibrani melihat tentara Mesir dan yang mengejar mereka, dan jalan untuk melepaskan diri sudah tidak ada, maka mereka putus asa dan tawar hati. Ya, mereka putus asa dan tawar hati. Orang Ibrani yang luar biasa semangat ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata nyalinya kecil. Cepat sekali tawar hati. Ya. Apa sebabnya? Karena persoalan yang dihadapi mereka terlalu besar. Rupanya tawar hati ini terjadi jika persoalan terlalu besar. Orang biasa meninggalkan Tuhan karena tidak mampu melewati pergumulannya sendiri. Maka yang salah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan pergumulan? Ya.
Padahal sebenarnya pergumulan kita ini tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Kita aja yang tidak mampu untuk bertahan. Hati kita cepat awal. Ya, orang Ibrani melihat mau lari ke belakang ada tentara Mesir yang besar, mau lari ke depan adalah laut Taberau menghadap, lari ke kiri atau ke kanan ada hamparan gurun pasir. Mereka terkepung, mereka tersesat, tidak ada jalan keselamatan. Begitu pikiran mereka karena hati sudah menjadi tawar. Ketika hati kita tawar, maka segala jalan keluar tertutup. Karena tidak ada lagi akal pikiran untuk memikirkan bagaimana keselamatan datang dari Allah. 10 tulah di Mesir yang mereka saksikan, mereka lupa. 10 hukuman yang dijatuhkan di tanah Mesir dan mereka selamat, mereka lupa. Mereka tidak ingat kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Banyaknya persoalan hidup saudara membuat setiap orang jadi tawar hati. Karena itu orang lebih suka tinggal di dalam dosanya sehingga mengira nyaman dan bahagia. Orang lebih suka tinggal di dalam dosanya sendiri dan dia nyaman dan bahagia menurutnya. Orang lebih suka mencari keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan mengira sudah nyaman dan sukacita dan bahagia menurut pikirannya. Setiap saat ketika mengalami goncangan hidup, kita biasanya segera mencari pegangan, yaitu jalan keluar agar menjaga kenyamanan kita sendiri. Tetapi kita biasanya gagal mengatasi kemelut yang dialami, sehingga kita menjadi tawar hati. Dan tawar hati adalah pintu awal dari kesesatan dalam berpikir. Tawar hati adalah pintu awal kesesatan dalam berpikir. Karena ketika tawar hati, maka segala jalan keluar pengharapan kita menjadi hilang. Sekali lagi Tuhan menampakkan kepada bangsa Israel, bangsa Ibrani, bahwa kamu jangan tawar hati. Sehingga kamu tidak sesat berpikir. Ada jalan keluar, tunggu, sabar. Dengar dan percayalah. Ada hambaku Musa yang akan menunjukkan kepada kamu semua jalan keluar yang tidak pernah kamu pikirkan. Sekali lagi, mata Tuhan tertuju kepada orang yang percaya kepadanya. Seperti orang Ibrani diselamatkan, demikian juga saudara dan saya diselamatkan oleh sesuatu kuasa yang luar biasa yang tidak pernah kita sadari. Saudara-saudara yang kekasih, andaikan tidak ada Musa, maka kita bisa melihat bahwa bangsa Israel sesat dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Karena mereka tidak percaya. Tapi karena ada satu orang percaya, ada Musa yang memimpin, ada Musa yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Maka bangsa Israel bisa melewati jalan yang panjang 40 tahun lamanya. Mereka ditempa di dalam perjalanan siang dan malam. Sahabat Askri, bagaimana dengan kehidupan saudara? Rasa percaya saudara adakah? Atau terlalu nyaman dengan keadaan yang seperti ini? Atau kita sudah menyaksikan banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tapi ketika kemelut, ketika pergumulan menimpa kita, kita menjadi tawar hati. Karena apa? Karena lupa kita. Kita tidak ingat lagi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada orang lain. Masa tidak diberikan keselamatan kepada kita? Yakin dan percaya. Mata Tuhan tidak pernah tertutup atau berpaling dari kita. Dia melihat kita, menunggu respon kita. Bagaimana kita menyambut uluran tangan Tuhan melalui persoalan-persoalan yang dipenuhi. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah kasih Tuhan. Kita tutup dengan doa. Allah surgawi, kami sudah mendengar firman-Mu. Berilah kekuatan untuk kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan Tuhan berjalan bersama kami.
kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Mata Tuhan tidak pernah berpaling kepada kami. Dan kami, ketika kami berteriak, ketika kami meminta, Tuhan mengulurkan tangan dan menolong kami. Ini percaya kami, ini iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Andes Mawardin Zega yang sudah memberkati kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya dan yakin tema pagi hari ini yang bertemakan tentang mata Tuhan. Kita percaya kita sudah diberkati dan kita semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang mata Tuhan itu tidak pernah tidur, selalu melihat dan selalu mengamati, selalu mengawasi dan memperhatikan. Jadi kita sebagai orang-orang yang hidup dalam iman Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, kita sudah seharusnya berhati-hati dalam mengambil langkah, sikap, perkataan, dan gerakan kita di dalam dunia ini. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita semua. Ya, baik sahabat Askri, kita akan masuk ke dalam ruang sharing dan diskusi dengan tema pagi hari ini, mata Tuhan. Mata Tuhan. Mata Tuhan, ya saya akan menyapa dulu ya sahabat-sahabat Askri yang sudah hadir di live room pada pagi hari ini. Ada Radionet Askri, ada Pastor Jos Gunawan, ada Ibu Pendeta Surya Pantau, ada Pastor Raymond Mantik, dan ada Pak Asan Tandri. Ya, salam semuanya, salam Askri. Satu iman, satu tujuan. Satu iman, satu tujuan. Mantap. Satu iman, satu tujuan. Ini Radionet orangnya mana ini? Radionet hilang. Oh ya, lupa. Ya karena berhubung Radionet kan, kalau radio kan kita hanya bisa mendengar suara aja ya, kita nggak bisa lihat wujudnya begitu ya. Haleluya. Burung Raja Wali. Baik sahabat Askri, siaran ini juga sekali lagi saya sampaikan, informasikan, siaran ini juga bisa didengarkan, live fellowship Askri ini juga bisa didengarkan di Radionet Askri. Silakan download di Play Store, ketik Radionet Askri. Ya, dan setelah mendownload jangan lupa berikan bintang 5 dan berikan komentar yang positif agar Radionet Askri semakin jaya di udara. Amin. Ya, untuk kesempatan pertama saya berikan, kan hilang. Ya, untuk yang pertama saya berikan waktu kepada hambanya yang sangat luar biasa, yaitu Radionet. Ya, silakan. Apakah Radio Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Sangat jernih sekali seperti siaran Radionet. Selalu jernih dimanapun berada. Mantap. Iya. Pak Raja Wali, nomor rekening berapa ya? Itu yang kemarin Pak, yang ganol-ganol, wolu-wolu, pitu-pitu, sik-sik. Yang saya ingat triple stick-nya saja. Oh, ya, Hanti Kris dong saya. Ya, sahabat Askri, luar biasa ya. Saat ini saya berada di di studio Radionet Askri, luar biasa. Pak Ega pernah hadir di sini, Pak Ega. Wah, luar biasa ya. Betul Pak Ega di ya. Di hadapan alatnya Pak, di hadapan alatnya karena tempatnya udah beda kan. Alatnya, ya. Luar biasa. Terima kasih untuk kontribusi dari sahabat sekalian ya, yang sehingga Radionet kita bisa mengudara kembali dan jauh lebih efektif dan efisien dibanding radio lokal ya. Bukan jelek radio lokal, tetapi jangkauan saat ini kita jauh lebih luas di seluruh dunia. Bahkan kalau di planet lain itu ada wifi, pasti makhluk-makhluk asing juga mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Nah, ini luar biasa, dan Radionet Askri ini 24 jam saudara ya.
doakan supaya kita ada 3 full timer di sini untuk nangani. Jadi ada 2, Radio Amigos Net dan Radio Net Amigos dan Radio Net Askri. Radio Amigos itu ya siaran-siaran rohani 24 jam juga. Nah, kalau radio Radio Askri itu nanti isinya yaitu tadi rekaman-rekaman juga live daripada siaran-siaran Askri, terutama live talk show. Ini luar biasa ya. Dari tampilannya cukup keren kayak yang sedang bicara. Sepertinya begitu, karena belum ada yang memuji saya, jadi saya memuji diri sendiri. Iya, Pak. Saya izinkan, Pak. Silakan. Jadi luar biasa radio ini. Jadi sahabat sekalian yang kan banyak nih sudah beraktivitas. Contoh saya sendiri ini jam-jam aktivitas. Jadi harap dimaklumi kalau saya ngintip-ngintip, muncul-muncul. Kalau saya bicara karena Raja Wali itu karena saya kasihan aja sama dia. Jadi ya nggak apa-apa, Pak. Jadi sahabat sekalian yang sibuk gitu ya, nggak bisa nongkrongin di YouTube-nya, harus nonton. Demikian juga mesti masuk StreamYard. Itu enggak masalah, Anda masih bisa mendengarkan Radio Net Askri itu di seluruh dunia dengan suara jernih lewat radio Android Anda. Nah, itu tadi MVP udah jelas-jelaskan ya. Ini luar biasa dan HP-nya tidak harus nyala, begitu sudah connect dimatikan, radio masih bisa bersuara. Anda masih bisa kerja pakai headset. Wah, luar biasa. Masih tetap memberkati. Dan saya sedang men-setting, jadi nanti bagi yang mendengarkan Radio Net Askri itu juga bisa berinteraktif lewat WA maupun lewat telepon nantinya, terutama ketika live. Oke, itu saja Pak Ega. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pak Ega ini senior kita yang sangat rendah hati, dari mata hati, yang sedang menyampaikan firman Tuhan, mata Tuhan. Ya, saya akan minta maaf saya ngambil waktu sedikit banyak mengenai mata Tuhan. Ini luar biasa ya. Contoh bagaimana mata Tuhan tidak tahu segala sesuatu. Loh, Google Map itu kadang-kadang saya terkagum-kagum, terheran-heran dan terheri-heri loh. Kurang 5 km Pak Ega. Itu nanti ada ya garis jalur ini kuning artinya agak padat, terus merah agak padat di ujung sana. Dan benar loh. Wah, akurasinya tepat sekali gitu. Nah, kemudian setelah itu Google itu hampir maha tahu, seolah-olah maha tahu. Bahkan di Amerika tuh ada yang keblinger, ada agama Google. Sudah ada, coba cek aja di Google. Ada yang akhirnya mentuhankan Google, mentuhankan internet. Wah, luar biasa. Karena apa? Seolah-olah kok lebih tahu dari Tuhan ya. Mau tanya apa saja, dari kadrun, dari singa, dari Raja Wali, dari rohana, semuanya ada di situ. Walaupun itu harus hati-hati kan, bedanya di situ. Seolah-olah seperti itu loh. Sedangkan ciptaan manusia saja itu matanya seolah-olah maha tahu loh. So itu kalau ada orang memberitakan agama itu dengan cara takiyah, dengan bohong, dalam waktu detik tanpa Roh Kudus itu akan ketahuan loh. Nah, so itu banyak orang stres menghadapi kekristenan karena apa? Dengan cara bohong pasti ketahuan. Tapi kalau mau belajar jujur pasti bertobat. Nah, apa enggak stres tuh untuk kerajaan setan gitu ya. Mata Tuhan ada di mana-mana dan dia tidak kurang panjang untuk menolong kita dan matanya tidak pernah katarak untuk melihat kita. Biasa hambanya Pendeta Mawardin senior kita ya. Anda juga harus belajar kerendahan hati sama Pak Ega ya, luar biasa, seorang organisatoris yang berpengalaman. Tuhan memberkati, lanjutkan terus, dan karena ini radio dan radio sekarang bisa ditonton ya. Oke, Tuhan memberkati, lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Heri Jenderal Ikim ya. Sekali lagi saya juga menginformasikan bahwasanya sesibuk apapun aktivitas sahabat Askri bisa mendengarkan dan kita bisa diberkati dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Radio Net Askri, karena kita membuka aplikasi Radio Net Askri ini, kita bisa tetap tidak meninggalkan aktivitas kita untuk kita membalas WhatsApp atau kita membuka yang lain-lain, karena Radio Net Askri ini sudah disetting bisa diputar melalui latar belakang. Jadi bisa sambil membuka aplikasi lain tanpa
mati ya Radionet Askrinya gitu. Ya, jadi kita dalam kesibukan masih tetap bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disiarkan oleh Radionet Askri. Terima kasih Pak Heri Jenderal Kim yang sudah membuka kembali, mensiarkan kembali Radionet Askri supaya kita semakin diberkati. Ya, baik sahabat Askri, kita lanjut kepada Pak Hasan Tandri. Silakan Pak Hasan Tandri. Salam Pak Hasan Tandri, salam Askri. Salam. Salam Askri, satu iman, satu tujuan, ya. Cari samanya, jangan cari bedanya. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang sama, ya. Contoh sidik jari, ya. Kalau ada yang sama, waduh, polisi bingung, ya. Nah, itulah kehebatan Tuhan, ya, yang mendesain kita sedemikian rupa dengan sangat unik sekali, ya. Kalau kita cari bedanya, oh banyak sekali, ya. Cari samanya pun ada bedanya. Oke. Kembali ke topik mata Tuhan, ya. Luar biasa ini. Saya sih nggak usah lihat mata Tuhan saja, ya. Saya lihat mata hati aja, hati sudah adem loh. Iya, ya. Lihat mata hati sudah adem. Apalagi mata Tuhan, ya. Tidak ada yang bisa terluput daripadanya. Nah, tadi juga sudah kilas balik, ya, dari bangsa Israel, Musa, ya, dari tanah Gosen, kemudian dipimpin, tuntun keluar sampai ke padang gurun, ya. Saya mau tanya aja nih Pak Ega, ya. Kira-kira yang nyebrang itu ada yang kecelakaan nggak, ya? Waktu nyebrang laut Teberau itu ada yang, iya, ada yang nggak selamat nggak, ya? Ada yang nggak pakai helm kali, ya? Pasti ada. Pak Hasan itu nanti tanya Musa kalau udah Kalau ketemu. Ya, Om Musa sekarang jangan diganggu dulu, dia kan lagi istirahat, ya. Nah, waktu menggembalakan Israel itu kan, waduh, capeknya bukan main itu, ya. Nah, cuma tadi saya ada kok Pak yang celaka waktu nyebrang Pak. Hah? Oh, ada meninggal. Ada Pak yang celaka waktu nyebrang. Pasti siapa? punya. Tentara Mesir. Bukan, enggak, bukan Mesir. Ini yang Israel. Bangsa Israel. Ya. Ada nggak Bu Suryani? Sama kayak Pak Heri tanya Musa, ya. Dari Ya, betul, Pak kita Hasan. tidak disebutkan Musa aja. Kita percaya bahwa penyelamatan Allah itu sempurna, ya. Penyelamatan itu sempurna karena memang tidak ada cara dikatakan di dalam ini bahwa mereka menyeberang. Mereka dalam kata jamak yang utuh, artinya semuanya, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa yang ada di belakang mereka adalah mengalami celaka yang luar biasa, dan yang celaka itu juga tidak ada yang tersisa. Ya, itu ini. Berarti keselamatan tidak ada yang tersisa, semua selamat, yang dibuat hukuman itu juga tidak ada yang tersisa. Seluruh tentara firman. Demikian Bapak. Karena satu orang pun berharga. Ya. Nah, mata Tuhan itu enggak pilih-pilih. Gitu kan? Dia melihat secara utuh. Gitu. Demikian, Pak. Ya Pak Hasan nggak usah tanya macam-macam, waktu itu belum ada WA, belum ada Facebook, jadi nggak ada. Itu intermezzonya Pak Hasan aja itu. Bukan. Maksudnya gini, betul. Seperti yang tadi Pak Ega sampaikan, di sini saya menangkap bahwa penyelamatan Tuhan kita, ya, itu sempurna gitu loh, ya kan? Waktu itu nggak salah 600.000 atau 2 juta orang yang jalan, ya. Biasa kalau jalan gitu aja kan keinjak-injak gitu, ya, pasti ada yang korban. Ini nggak usah jauh-jauh lah, ratusan ribu di lapangan stadion aja itu banyak mati. Itu baru 100.000 katakan, ya. 100.000, apalagi itu jutaan gitu loh. Nah, di sini ya sungguh bangsa Israel merasakan pimpinan penyertaan Tuhan yang luar biasa.
kira-kira Tuhan yang manakah yang bisa seperti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ya. Nah, dari sini saya mau katakan bahwa tidak ada Tuhan ya yang luar biasa seperti yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini basicnya dari Bible ya. Basic dari Bible. Kalau dari kitab-kitab yang lain, ya saya nggak tahu ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah dari mata Tuhan ini dia sangat teliti ya. Sangat teliti ya. Raja Wali juga teliti dari tinggi tapi jauh sekali dibandingkan Tuhan yang nggak ada apa-apanya ya. Tapi Raja Wali juga sudah bisa melihat gitu loh. Ya, ada yang indah-indah di bawah ini bisa langsung nuki ya. Betul ya Raja Wali ya. That's right. Ya. That's right. Nah, jadi kita khususnya ya yang dikaruniakan, dikasih karunia bisa percaya dan terima Yesus dalam hidup kita, kita mesti bersyukur. Kita mesti menghargai anugerah tersebut. Dan jangan sampai digadaikan, ya. Jangan sampai digadaikan karena satu dan lain hal gitu ya. Karena tawaran-tawaran gitu ya. Saya sering dijulukin sebagai apa ya, Mister 1M, 100M ya. Nah, itu tidak mengganggu kita ya, meskipun orang bilang kantong dompet tidak ada duitnya, gak masalah, yang penting ATM-nya banyak, gitu ya Pak Heri ya. Iya. Ya enggak ada gunanya ATM-nya banyak kalau nggak ada isinya, Pak. Itu setuju, saya setuju Pak. Maksud saya isinya banyak. Satu yang penting padat gitu aja lah saldonya. Iya. Amin. Ya, sementara dari saya itu saja. Ya, saya juga belum salam nih sama Pak Jenderal. Semangat pagi ya. Oh, hilang. Ya. Salam juga ini Pak Raymond. Oh, ada Om Singa. Salam Pak Gunawan. Shalom. Ya, sahabat sejati Pak Hasan. Ya, shalom Om Hasan Tantri. Oh, gawat nih. Nah, saya cerita sedikit aja. Jadi kondisi sekarang ini, ya, jadi terinspirasi oleh Om Singa ini, di Om. Jadi gini, saya beberapa hari Sabtu booster, hari Selasa cek, ya karena sempat panas sebelumnya cek, katanya Om, waduh gawat nih. Padahal dulunya saya alami sakit seperti ini juga, malah lebih dahsyat sebelum ada corona. Tapi sekarang begini, kok langsung dijulukin Om gitu loh, ya kan? Mendingan corona sekalian aja gitu loh, ya kan? Lebih cantik, lebih gesit gitu kan? Sekarang ke Om kan susah mau lakuin apa-apa, ya. Nah ini saat ini juga saya lagi disuruh istirahat. Jadi puji Tuhan ya saya bisa menikmati gitu loh. Dan saya tetap yakin mungkin bisa antigennya salah tes atau gimana, karena booster itu saya nggak tahu waktu Pak Jenderal gimana, ada rasa panas nggak? Booster sudah suntik booster belum? Vaksin? Halo? Itu Pak Hasan, okay. rasanya panas, Pak. Apanya panas? Rasanya panas. Itu Enggak, Pak Hasan tadi. Ya, enggak. Mungkin kalau itu mungkin salah suntik kali Pak, bukan booster untuk antibody Om ya, tapi booster buat antena UHF kali Pak. Oke, saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke Pak Raja Wali. Tuhan berkati, amin. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan Tantri, luar biasa sekali. Yang jelas kalau misalkan nanya ada yang kecelakaan apa enggak, ya mungkin lebih baiknya kita nanya ke unit Laka Lantas pada waktu itu. Dan intinya berapapun yang terkurung di Laut Teberau, ya
intinya jumlahnya bukan 95 juta. Karena kalau 95 juta itu kata Bang Haji Roma Irama mengatakan 95 juta penduduk Indonesia. Oke, sahabat Askri, kita lanjut kepada Pastor Raymond Mantik. Silakan Pastor Raymond Mantik. Salam Askri, Pastor Raymond. Satu iman, satu tujuan. Jangan berantem. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya, memang apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Mata Hati ya. Memang ini ada matanya ya, mata hati dan mata Tuhan ya. Beda tipis tuh. Ya, tapi dahsyatnya kita melihat kalau kita punya Tuhan itu dia memang hidup, dia punya mata ya. Beda Amin. dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya, atau sembahan-sembahan yang lain ya. Dia tidak memiliki mata ya. Kalau Tuhan kita itu punya mata. Makanya Tuhan tahu apa yang kita perbuat ya, seperti lagu sekolah minggu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat ya. Anda boleh sembunyi, Anda boleh di tempat gelap atau dimanapun, Tuhan pun tahu ya. Tuhan tuh melihat. Nah, dahsyatnya di kejadian peristiwa keluaran itu waktu tula-tula, kalau dia lihat tula, misalnya tula malaikat maut ya, kematian anak sulung, tuh malaikat itu dapat membedakan mana rumah-rumahnya orang Yahudi, mana rumah-rumahnya orang Mesir ya. Walaupun mereka di tanah Goshen dan mereka sudah di palang-palang pintu mereka sudah dilabur dengan darah anak domba, darah korban ya, sebagai tipologi darah domba Allah yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka dilewatkan dari kematian, dari maut ya. Jadi malaikat itu bisa membedakan ya. Namun yang lebih dahsyat lagi, belalang-belalang pelahap itu bisa membedakan lahan-lahan pertanian antara orang Mesir dan orang Israel. Waktu tula terjadi, saudara-saudara, lahan-lahan orang Mesir itu ditulai dengan belalang belahap, sementara ladang-ladang orang Israel tidak, saudara ya. Jadi benar-benar Tuhan mengadakan pembedaan bagi orang yang sudah menjadi umatnya, sudah dimeteraikan oleh darahnya, dan orang-orang yang belum menerimanya. Dan saya yakin dan percaya ya, di dunia ini kita memang kelihatan sama ya, hidup di satu kota Jakarta misalnya, hidup di satu kota ya misalnya di Taiwan dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, mata Tuhan tahu ya, Tuhan mengadakan pembedaan buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya ya. Seperti bangsa Israel, Tuhan mengadakan pembedaan antara umat Israel dengan bangsa Mesir. Demikian juga dengan kita saat ini, Tuhan mengadakan pembedaan. Bukan berarti karena Tuhan diskriminasi atau Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi Tuhan memilih kita, Tuhan melihat kita dari Yesus Kristus. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Yesus Kristus ada perlindungan ya, seperti di kisah Keluaran itu waktu palang-palang pintu mereka dilabur dengan darah domba sulung ya. Darah domba sulung itu sebagai gambaran bahwa darah anak domba Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib menebus kita, melewatkan kita dari maut. Begitu juga mata Tuhan melihat setiap kita dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita jadi orang Kristen, stop berbuat dosa, stop hidup dalam kelaliman ya.
Di dalam kekristenan nggak ada istilah takia ya, atau dosa putih atau bohong putih dan sebagainya. Mata Tuhan itu tahu. Bahkan dari niat hati kita aja ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau kita lihat wanita dan kita sudah mengingini saja dalam hati loh, itu sudah berzina. Ya, nggak harus sampai di perbuatan, dari dalam hati aja sudah bergunjing ya, bergulir pikiran-pikiran yang tidak berkenan, itu kita sudah ada dalam dosa itu. Oleh karena itu, mari kita orang Kristen, kalau kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu melihat ya, baik dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ya, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Askri, satu iman, satu tujuan. Jangan pada ribut. Nah, jangan bakalai. Jangan bakalai, ya. Jangan bapukul, jangan batoki. Haleluya, haleluya. Ya, baik, terima kasih Pastor Raymond Mantik. Ya, kita selalu mendoakan dan kita selalu berdoa untuk kesehatan Pastor Raymond Mantik agar selalu ya semakin dipulihkan, semakin dikuatkan dan semakin dicurahkan ya bilur-bilur mujizat kesembuhan dari Tuhan. Amin, kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Matahati TV ada yang ingin ditambahkan? Oh, dilanjut. Baik, terima kasih. Ya, saya ingin sedikit memberikan tanggapan kepada tema pada pagi hari ini. Ya, ini saya jujur aja, hari ini saya sedikit agak ada kekosongan ya, ada kekosongan di live chat. Ya, kita berdoa ya, semoga ya mungkin Sang Satria tidak hadir pada pagi hari ini, mungkin sedang sakit atau wifi-nya tetangga dimatiin atau kuotanya habis, tapi kita tetap berdoa yang terbaik agar Sang Satria terus dijamah oleh Tuhan dan pada akhirnya ya, karena saya lihat live chat kok tumben belum muncul nih Sang Satria kan, biasanya kan beliau juga rupanya ya. Iya, karena kan tugas kita kan mendoakan, Bu, mendoakan orang yang ya. Mintalah berkat kepada orang yang mencaci kamu, gitu. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, dan saya yakin itu tidak ada di ajaran-ajaran yang lainnya, hanya di dalam ajaran kasih, ajaran dari surgawi, yaitu adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa sekali. Dan pagi hari ini saya sangat diberkati sekali dengan tema yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Ega, mata Tuhan. Ya, memang saya bingung Pak Ega, saya bingung, ada misalkan ada hamba Tuhan, ada pendeta atau mereka-mereka yang suka memberikan kesaksian-kesaksian palsu, yang suka mengada-ngadakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidupnya. Itu sepertinya mereka tuh nggak percaya bahwa saya mata Tuhan tuh selalu mengamati mereka begitu. Nah, ini adalah makanya betul sekali apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru gitu. Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nyalah, kamulah rusak, ya, pembuat kerusakan begitu. Nah, tapi puji Tuhan pagi hari ini saya sangat diberkati. Ya, baik, sebelum saya lanjut kepada Pak Jos Gunawan, saya akan menyapa dulu. Salam, selamat pagi Ibu Ana from Hong Kong. Salam Ibu Ana. Ibu Ana ada dua nih. Oh iya, wah saya disuruh pakan. Shalom. Salam. Saya disuruh pakan ini. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pagi-pagi disuruh masa pakan. sudah disuruh pakan Pak? Nggak apa-apa Bu, kita disuruh pakan nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai disesatkan Bu. Disuruh pakan nggak apa-apa. Betul. Haleluya. Ya, terima kasih Bu. Selamat. Kita memang diserupakan kok Pak, diserupakan dengan gitu. gambar Yesus. Amin. Masalahnya itu ya luar biasa gitu. Ya, kita akan lanjut kepada Pastor Jos Gunawan. Silakan Pastor Jos Gunawan. Salam Askri Pak. Satu iman, satu tujuan. Mantap. Haleluya. Ya, kita tidak melihat dari gereja mana atau denominasi mana, asal berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Kaulah sahabatku, kaulah saudara-saudariku. Haleluya.
Ya, ya, ya. Menarik sekali pagi hari ini. Jadi temanya mata Tuhan yang membawakan mata hati. Wah, luar biasa, ya luar biasa. Tapi lebih menarik lagi ya di dalam firman Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh melihat orang jahat atau orang yang berkenan atau orang yang mendapatkan kasih karunia itu di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian kejadian 38 ayat 7, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Kejadian 38 ayat 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Mata Tuhan ya, melihat jahat, berkenan atau kasih karunia mata Tuhan. Kenapa? Ya. Kemudian di Ulangan 11 ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Maksudnya akhir tahun, mungkin akhir hayat ya, selama kehidupan kita. Dilihat oleh mata Tuhan ya. Kebanyakan dari manusia itu asal tidak dilihat oleh mata manusia sudah lega dia. Asal merasa kelakuannya atau kecurangannya atau kejahatannya tidak dilihat manusia, sudah lega, sudah merasa bebas dari kesalahan, sudah merasa bebas dari pengawasan orang. Padahal di sini ada mata Tuhan yang jauh sampai tembus ke hati seseorang ya, saudara ya. Itu yang perlu kita ingat-ingat, itu yang perlu kita itu renungkan. Maka dari itu, janganlah patokannya kita itu hanya takut dilihat oleh mata manusia, saudara. Jauh di sana mata Tuhan tembus, saudara, dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, ya saudara ya. Sampai di 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Inilah harus kita renungkan. Jadi kita itu jangan patokannya hanya kepada mata manusia yang amat sangat terbatas, saudara. Tetapi jauh di sana, mata Tuhan melihat dari yang paling dalam kehidupan kita, saudara. Maka dari itu, takutlah kepada yang tidak kelihatan itu, yang selalu mengawasi dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, dan itu harus dipertanggungjawabkan ya, saudara ya. Jadi menarik sekali renungan di pagi hari ini, mata Tuhan. Wah, ya terima kasih Pak Ega ya. Ini mengingatkan kita semua, ayo kita menjaga mata, dan kita jangan lupa kita harus mempunyai mata Tuhan. Mata positif. Jangan melihat sesuatu itu dari patokan kita, saudara. Apalagi patokan negatif, saudara ya. Jadi kita harus mempunyai mata Tuhan, mata yang penuh belas kasihan, mata yang penuh dengan empati, ya, empati terhadap sesama. Adalah suatu mustahil kalau kita itu tidak mengasihi sesama, kemudian kita itu, oh saya mengasihi Tuhan, tapi terhadap yang kelihatan aja tidak mengasihi, itu mustahil, saudara. Jadi yang kelihatan dulu kita kasihi, ya. Baru yang tidak kelihatan. Ya itu aja. Terima kasih, tema yang luar biasa. Terima kasih Pak Ega, Tuhan memberkati. Ya baik, terima kasih Pak Sorjo Gunawan, Tuhan Yesus memberkati. Ya mungkin dari Pak Pendeta Ega ada yang ingin ditambahkan, Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kita lihat bahwa kasih Tuhan itu kan tidak terbatasi kepada orang beriman saja, tapi kepada semua orang. Kesempatan yang diberikan Tuhan, Tuhan melihat semua orang, nggak dibatasi. Tetapi dalam hal menolong,
maka ada batasannya. Di sinilah perbedaan mata Tuhan itu ketika dia memandang semuanya, tetapi di dalam dia menolong itu ada perbedaan. Tadi kita lihat disebutkan oleh Pak Jos umpamanya seseorang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya, artinya kesempatan berbuat jahat itu terbuka. Dan ketika tidak ada pertobatan, hukuman muncul. Hukuman ini ada yang terjadi di dunia, ada juga yang terjadi setelah di dunia. Ya, jadi tidak ini. Lalu kenapa orang jahat, Tuhan melihat ada orang jahat, tapi sukses-sukses saja, hidupnya nyaman-nyaman saja. Nah, itu kesempatannya diberikan Tuhan masih terbuka. Tapi bagi kita yang percaya, ya, 600.000 yang keluar dari Mesir itu Musa itu adalah orang yang percaya. Tidak semua, mungkin sebagian besar itu tidak percaya, ya, ikut, mereka tawar hati. Lalu mata Tuhan melihat mereka. Nah, mata Tuhan melihat mereka yang tawar hati ikut terlebih ini karena apa? Tuhan mau menyelamatkan. Musa yang taat itu, yang setia itu mau menyelamatkan semuanya melalui Musa itu, sehingga yang tidak percaya Tuhan juga ikut selamat dalam hal itu. Jadi ada kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan itu atau keselamatan. Nuh umpamanya ketika Tuhan melihat dunia yang begitu buruk, yang semua orang kejahatan yang dipikirkannya selalu cenderung jahat, maka dia melihat Nuh juga. Ya, tentu dia juga melihat bagaimana perilaku Nuh. Ya, apakah sama seperti manusia pada zamannya? Ya, ternyata Nuh berbeda. Dia percaya kepada Tuhan sehingga mata Tuhan tertuju kepadanya untuk diselamatkan. Dan mata Tuhan yang melihat yang lain itu untuk dibinasakan. Jadi memang penghukuman itu tetap terjadi baik di masa di dunia maupun nanti. Satu hal yang penting bahwa mata Tuhan itu tidak pernah tidak menilai setiap orang, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang kaya maupun orang miskin. Tidak ada perbedaan, dia tetap akan melihat. Nah, bagaimana kita merespon tatapan Tuhan itu, ya, kebesaran Tuhan itu, itulah iman kita, itulah keselamatan. Ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Ega. Ya, saya di sini sering ketika saya dalam pelayanan, ya ada pertanyaan juga seperti itu gitu. Kok kenapa orang yang hidup dalam Tuhan juga malah kehidupannya luar biasa, punya mobil 4, punya rumah 4, punya istri 4. Kenapa kita yang hidup dalam Tuhan tuh ya rumahnya gubuk, kadang-kadang kita tiup juga rubuh gitu, paribasanya kalau kata bahasa Sunda nama seperti itu paribasananya, begitu gitu. Nah, saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Di sini dikatakan, maaf, ya, saya akan coba share screen dengan perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Di ayat 26-nya, tetapi setiap orang yang tidak mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Nah, dan hebatlah kerusakannya. Ada kalimat yang menarik di dalam ayat ini, ayat 24 dan ayat 27. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dengan orang yang tidak menerima firman Tuhan atau tidak percaya dengan Tuhan Yesus, itu ada kalimat yang sangat luar biasa, yaitu adalah kalimat
maka turunlah hujan. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam Tuhan sama-sama diturunkan hujan oleh Tuhan Yesus. Hujan berbicara tentang berkat. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam Tuhan tetap oleh Tuhan kita sama-sama diturunkan hujan, diberikan berkat. Itulah Tuhan yang maha adil. Tetapi kita lihat endingnya. Orang yang hidup di dalam iman Tuhan Yesus, karena rumahnya itu tidak rubuh, didirikan di atas batu. Karena Tuhan Yesus kita adalah batu penjuru kita. Jadi iman yang hidup dalam Tuhan Yesus ketika hujan turun dan badai melanda, tidak roboh rumahnya, tidak hancur. Artinya tidak hidup di dalam kebinasaan. Ya, luar biasa sekali. Firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Ketika saya juga dulu gitu, ketika saya sedang diuji secara perekonomian oleh Tuhan, ya ketika saya menghadapi proses pendewasaan iman, ya walaupun saya sampai detik ini masih belajar, bahwasanya Tuhan tuh sama-sama memberkati, tetapi kita lihat endingnya. Makanya saya sering waktu itu saya sampaikan juga sama istri saya bilang, kalau misalkan mama pengen ikut Tuhan Yesus, ingat, jangan pernah mengharapkan kemewahan dunia. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup mewah di dunia kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus. Tuhan hanya bilang, barang siapa yang ikut kepadaku harus pikul salib dan sangkal diri. Jadi saya tegaskan dengan istri, siap nggak kita diproses oleh Tuhan? Karena kita jangan pernah mengharapkan kemewahan dunia ketika kita hidup dalam Tuhan. Kita mengharapkan apa? Kasih karunia, keselamatan yang abadi. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kita lanjut lagi kepada hamba yang sangat luar biasa yang selalu bersemangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang paling cantik di antara kita kaum laki-laki, karena ada dua nih kaum wanita yang luar biasa pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi Ibu Pendeta Sungai Pantau, silakan Ibu. Shalom, satu iman, satu tujuan. Haleluya, terima kasih. Ya, luar biasa firman Tuhan mengenai mata Tuhan ya. Nah, di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi mata Tuhan ini juga menunjukkan bahwa dia itu omnipresent. Ya, omnipresent, bahwa dia itu ada di mana-mana dan matanya ada di mana-mana dan tidak ada satu tempat pun yang dapat menyembunyikan, menghalangi mata Tuhan untuk melihat. Ya, oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 139, kemana aku harus pergi dari hadirat Tuhan? Kalau kita katakan, aduh tolong dong gelap, sembunyikan aku dari hadapan Tuhan, gelap tiba-tiba menjadi terang. Karena mata Tuhan ada di mana-mana ya. Jadi tidak ada satupun pekerjaan kita, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang tidak dilihat oleh Tuhan. Karena dia ada di sana dan matanya ada di mana-mana. Dan mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Sebab itu ya di dalam kitab Wahyu ya kepada 7 jemaat, selalu dia bilang, aku tahu pekerjaanmu. Jadi kenapa dia tahu? Karena dia lihat. Jadi dia ada di situ. Dia ada di dalam setiap situasi dan matanya tidak pernah sedetik pun tertutup ya. Jadi ini yang kita harus tahu. Saya ingat ya bagaimana tuh si Musa pada waktu dia membunuh salah satu orang Mesir ya. Sebelum dia bunuh, dia lihat kiri kanan, tapi dia lupa lihat atas. Dia lupa lihat ke atas ya, mata Tuhan ada ke atas. Satu peristiwa, saya masih di Kalimantan ya. Jadi ada anak yang tinggal sama saya. Jadi rumah kami ya itu kan panggung, tapi agak di bawah terus jalannya agak ke atas. Jadi ada pohon rambutan. Pohon rambutan itu tetangga sebelah yang punya. Udah dibilang ada seorang kakek. Itu jangan diambil rambutannya sebelum merah ya, sebelum matang. Nah, saya sedang duduk saat teduh pagi-pagi, jadi sambil itu jendela
kaca ya. Jadi saya lihat itu anak yang tinggal sama kami itu, dia pulang dari warung beli sesuatu, dan saya lihat dari kejauhan. Dia lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, lihat depan ya. Karena dia mau ambil rambutan. Lalu dia lompat, kemudian dia ambil itu rambutan, kemudian dia buka itu rambutan, dia makan cepat-cepat, kemudian dia buang. Saya yang lihat itu ketawa ngakak ya. Dia lupa ada mata yang lihat ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Seringkali kita lupa kita melakukan segala sesuatu. Kita lupa mata Tuhan itu ada melihat kita. Bahkan tembus sampai ke hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu dia katakan ya kepada Samuel ya, ketika mau mengurapi Daud ya, orang itu hanya melihat di muka, tapi Tuhan melihat sampai ke hati ya. Jadi tembus sampai ke hati, tidak ada yang tersembunyi. Jadi ketika Tuhan melihat setelah kejatuhan manusia, Tuhan juga katakan ketika dilihat kecenderungan hati manusia. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan ke-6. Kecenderungan hati manusia berbuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi ketika dia lihat Nuh, seperti tadi sudah dikatakan sama Pak George, bahwa Nuh itu hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi saya suka bilang sama anak-anak saya, ingat ya, Mami nggak lihat, Dedi nggak lihat, semua nggak lihat, kemanapun kalian pergi, apa yang kalian lakukan, tetapi mata Tuhan ada di sana. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Jadi itu artinya ketika kita sadar bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, itu artinya kita menghargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Jadi hiduplah dalam hadirat Tuhan dan hiduplah takut akan Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia ada dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita, Dia melihat apa yang kita perbuat. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Zega, ini luar biasa ya. Dan satu lagi ya, kita juga dijadikan seperti biji mata. Wah, luar biasa ya. Kita ini ada biji mata daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan ini seperti biji mata. Artinya benar-benar kita dipelihara ya, dipelihara, dijagai, dilindungi, dan tidak bisa yang menyentuh kita kalau tidak seizin Tuhan. Karena kita ini biji matanya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Suni Pantau. Ya, mungkin dari Pak Pendeta Ega ada yang ingin ditambahkan? Iya, seperti disampaikan tadi, dan kita selalu mengulang ini bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur, ya. Dia tidak pernah tidur. Jadi apapun perbuatan, apapun yang dilakukan oleh tiap-tiap orang itu terdeteksi dengan baik. Ya, Ibu Suryani sampaikan tadi, maha hadir, maha tahu. Jadi mahanya itulah yang membuat segala sesuatu itu dapat dilihat, dapat diterekam dengan baik ya. Seluruh dunia, zaman Nuh, seluruh dunia melakukan kejahatan kecuali ya Tuhan berkenan kepada Nuh, karena sifat Nuh yang berbeda dengan sifat dunia semasanya. Lalu bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita saat ini ya, sebagai jemaat, sebagai pelayan, tentu sangat riskan kalau kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam pengawasan Tuhan. Kenapa kita tidak menyadari? Karena terbiasa habitat ya, karena lingkungan atau karena kebiasaan kita yang tidak lagi punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita merasa seakan-akan kita berada di luar jangkauan Tuhan. Padahal tidak pernah ada apapun di bawah kolong langit ini di luar jangkauan Tuhan. Semua di dalam jangkauan Tuhan. Tapi perasaan kita, karena keintiman kita tidak ada, karena hubungan kita tidak ada, kita yang merasa berada di luar jangkauan masa Tuhan itu. Ketika itu terjadi, sebenarnya kita sudah masuk di dalam kategori tawar hati.
tidak ada pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita sibuk mencari pengharapan kita sendiri. Kita sibuk berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tidak lagi memiliki iman percaya. Walaupun ada di dalam diri kita iman percaya, tapi kita tidak bisa menggunakannya lagi di dalam hal untuk menjamin kita ke depan. Maka kita berpegang di banyak-banyak hal lain di luar daripada Tuhan. Maka kembalilah, yakinilah, komunikasi yang baik dengan Tuhan membuat kita peka, sehingga kita tahu bahwa kita ada di dalam bilik pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Berseru, minta, maka kau akan menerimanya. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ega. Kita lanjut ya kepada sahabat Askri yang juga sudah hadir bersama-sama kita di live room. Salam, selamat pagi, salam Askri, Ibu Ana from Hong Kong. Shalom, selamat pagi. Salam Askri, satu iman, satu tujuan. Oh iya. Terima kasih buat firman-Nya, Pak. Haleluya. Sinyal saya kurang jelek, jadi saya nyimak aja deh. Saya takut turun nanti sinyalnya kurang bagus soalnya. Kena Omikron soalnya itu sinyalnya. Lagi isoman ya sinyalnya ya Bu Ana ya, lagi isoman ya. Iya, aduh ampun deh. Makanya saya nyimak aja deh. Terima kasih buat firman-Nya. Saya juga tadi terberkati ya dengan firman-Nya. Itu aja lah. Ya, baik. Takut nanti sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa ya sinyal hilang-hilang. Yang penting iman kita kepada Tuhan Yesus jangan pernah hilang-hilang. Amin. Ya, baik sahabat Askri, dimanapun sahabat Askri mendengarkan dan menyaksikan live ini, baik secara live melihat di channel-channel YouTube ataupun melalui radio net Askri, ya saatnya kita pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Namun sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, ya saya akan ingin meminta kesediaan sahabat-sahabat Askri. Ya, saya minta kesediaan yang pertama kepada Pastor Raymond Mantik untuk memimpin kita di dalam pokok doa yang pertama untuk bangsa dan negara. Ya, Pastor Raymond. Siap. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua untuk gereja dan Krisuber, saya minta kesediaan dari Bapak dari Ibu Suryani. Ya, Ibu Pendeta Suryani bisa Bu untuk pimpin kita dalam pokok doa yang kedua. Ya, siap. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga untuk Askri, ya saya akan memimpin dalam pokok doa yang ketiga, dan nanti doa Bapak kami serta doa berkat dan penutup saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Ega Mawardin. Dan sahabat Askri, sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, ya saya akan memberikan waktu kepada Bapak Pendeta Ega untuk memberikan closing statement pada tema pagi hari ini, Mata Tuhan. Silakan Pak Pendeta Ega. Sahabat Askri dimanapun mendengar kami, baik melalui tayangan channel-channel YouTube maupun melalui radio Askrinet, kita tahu bahwa mata Tuhan tidak pernah berpaling dari tiap-tiap orang, termasuk kita orang yang percaya. Ketahuilah bahwa Tuhan menilik perilaku kita. Secara terbuka dia tahu semua apa yang kita lakukan. Karena itu hati-hatilah di dalam kehidupan. Tunjukkanlah hatimu, tunjukkanlah pikiranmu untuk selalu memandang kepada Tuhan. Karena Ia memandang kita. Karena itu percaya, imani terus dan memohon agar kiranya mata Tuhan akan menyelamatkan kita melalui permohonan, melalui percaya kita. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong.
Terima kasih. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersepakat anak-anakmu, kami yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang berkata, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Dalam fellowship ASKRI, kami bersepakat berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Pancasila, NKRI ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pancasila adalah ideologi bangsa kami ya Tuhan. Engkau melindungi dari segala bentuk ancaman-ancaman ideologi yang lain ya Tuhan. Ideologi yang bukan berasal dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini. Engkau memberkati pemerintah yang sedang duduk dalam kursi kekuasaan ya Tuhan. Engkau memberi mereka hati takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, Raja alam semesta, tetap Engkau pegang kendali. Dan pemerintahan yang ada di Indonesia, mereka juga adalah hamba Tuhan. Mereka juga adalah perwakilan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai ke perangkat-perangkat yang paling bawah ya Tuhan. Kami berdoa pemerintahan kami adalah pemerintahan yang jujur dan adil. Tuhan, Engkau menggetarkan setiap orang yang duduk di kursi kepemerintahan, di kursi-kursi strategis ya Tuhan. Beri mereka hati yang diinsafkan oleh Roh Kudus, agar mereka menjalani pemerintahan dengan jujur dan adil sesuai sumpah yang mereka sudah sampaikan ya Tuhan. Agar mereka tidak korupsi, agar mereka menegakkan keadilan dan kebenaran di bangsa kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami untuk menjadi bangsa yang adil, bangsa yang toleran ya Tuhan. Segala bentuk diskriminasi dan intoleransi di bangsa kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus saat ini di tengah-tengah situasi COVID-19, Omikron dan sebagainya ya Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi bangsa kami. Seperti Engkau mengadakan pembedaan buat anak-anak Tuhan, buat umat Israel di tanah Mesir, Engkau juga akan mengadakan pembedaan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan dan Kristuber, di mana Engkaulah kepalanya, Engkaulah fondasinya, dan Engkaulah yang berpusat di atas semuanya. Sebab itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk keberadaan gereja Tuhan Kristuber di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kemelut. Di dalam kegelapan, biarlah gereja dan Kristuber boleh memancarkan terang Tuhan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah di mana keadaan dunia yang mencari terang Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat berita keselamatan yang diberitakan oleh gereja dan Kristuber, boleh membawa orang kepada terang Tuhan. Mata rohani mereka dicerahkan sehingga melihat kebenaran yang sesungguhnya dan mencari Engkau, mendapatkan Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya terjalin kesatuan tubuh Kristus,
supaya Kristuber bersatu juga mengerjakan amanat agungnya ya Tuhan. Kami mau berdoa biarlah gereja Tuhan boleh menjadi jawaban. Karena gerejamu Tuhan itu adalah terang Tuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Di mana kota yang di atas gunung, semua mata akan melihatnya. Biarlah sungguh-sungguh gereja Tuhan, Kristuber juga, boleh betul-betul menyatakan Yesus. Orang lain boleh melihat betul-betul Yesus hidup dalam hidup kami. Sehingga lewat ini juga banyak orang yang datang kepada Tuhan. Di dalam masa corona ini ya Tuhan, gereja Tuhan banyak yang ditutup lewat online. Biarlah tetap semangat di dalam beribadah. Hamba-hamba Tuhan tetap semangat di dalam melayani Tuhan, apapun kondisinya. Dan Kristuber juga mengambil kesempatan yang luar biasa untuk memberitakan kabar baik. Karena lewat konten-konten yang ada, lewat berita firman Tuhan yang disebarluaskan, lewat media ini, dapat didengar oleh orang dimanapun berada tanpa batas ruang dan waktu. Sebab itu sekali lagi kami serahkan bila gereja Kristuber berperan sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari Tuhan, di dalam fellowship ASKRI Tuhan, kami berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau semakin mengurapi tubuh ASKRI ini ya Bapa dengan urapan kuasa hikmat-Mu dan keberanian yang datang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga lewat ASKRI Tuhan akan senantiasa terpancar berita-berita kebenaran firman Tuhan dan kami menyampaikan tanpa rasa takut. Dan terus bungkus kami Tuhan yang tergabung dalam ASKRI Tuhan, setiap anggota Tuhan dengan hikmat-Mu ya Bapa. Berikan kami setiap anggota ASKRI Tuhan, berikan hati yang tulus, hati yang ikhlas Tuhan, dan hati yang ingin melayani-Mu dengan kasih ya Bapa. Berkati dan urapi juga ketua kami yang Engkau percayakan kepada Pendeta Heri Christian Tuhan. Kiranya terus Engkau mengurapi beliau Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, serta urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Agar lewat kepemimpinan beliau di dalam tubuh ASKRI Tuhan, kami semua sebagai anggota yang tergabung dalam ASKRI Tuhan, bisa selalu bersinergi dalam satu iman dan satu tujuan Tuhan. Dan melalui ASKRI Tuhan akan menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan di negara kami tercinta NKRI ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami di dalam ASKRI Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, Engkau yang membuktikan, Engkau yang memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapa. Lewat ASKRI Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima dan mengaku dengan lidah dan iman mereka bahwasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, kami telah datang dan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengakhiri semuanya ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat, dimanapun berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus. Yeshua, 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 Yeshua.